Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Bayu Barokah Show bersama saya Dr. Rahmana Bayu. Kali ini episode ke-20 telah datang bersama kita narasumber dari Rumah Sakit Umi Barokah yaitu Mbak Devi. Ya, selamat datang ya Mbak Devi ya. Terima kasih. Oke, ya jadi ini agak spesial, tidak seperti biasanya kita di studio. Kali ini kita di klinik atau ruangan tumbuh kembang dari Rumah Sakit Umi Barokah. Oke, jadi Mbak Devi ini adalah terapis okupasi dari Rumah Sakit Umi Barokah. Oke, mungkin kita sapa dulu ya Mbak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan lewat live. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah ikut menyaksikan. Silahkan yang mau tanya-tanya bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan dibacakan dan dijawab oleh Mbak Devi. Oke. Jadi perkenalannya cukup sekian ya Mbak, maksudnya Mbak Devi terapis okupasi. Jadi mungkin Mbak Devi sendiri dulu menjelaskan sih sebenarnya terapi okupasi itu seperti apa gitu Mbak. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Dr. Bayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu okupasi terapi. Jadi okupasi terapi itu adalah bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh klien ataupun pasien untuk meningkatkan kemampuan kemandirian baik secara fisik maupun mental. Oh gitu, oke. Ya. Jadi si terapi okupasi itu secara spesifik ditujukan untuk anak yang mana untuk meningkatkan kemandirian ya, baik betul. mental maupun fisik. Iya, betul. Oke. Terus untuk anak usia berapa sih Mbak sebenarnya? Kalau untuk okupasi sendiri biasanya untuk di lahan atau di lapangan itu kebanyakan anak usia produktif. Jadi usia-usia untuk anak yang mulai bermain atau mulai mengerjakan sesuatu dengan hal yang butuhkan konsentrasi seperti itu, Dok. Oke. Ya. Berarti dari usia berapa sampai usia berapa kira-kira? Kalau untuk perkembangan kita bisa menjalani untuk anak yang usia dari mulai 3 bulan mau ke usia 1 tahun untuk keterlambatan. Tapi kalau untuk lebih ke kemampuan konsentrasi dari usia tahun sampai usia produktif mau ke sekolah seperti itu. Oh gitu, ya. Oke. Nah, ya seperti ini saya preambuli dulu ya Mbak ya. Jadi seperti kita ketahui tumbuh kembang anak itu untuk beberapa kasus pada keterlambatan itu ada 3 aspek ya Mbak kurang lebih, yaitu salah satunya okupasi terapi, selanjutnya terapi wicara, sama fisioterapi. Oke, nah itu masing-masing ada ranahnya sendiri-sendiri, yang mana itu akan berhubungan dengan aspek yang berbeda-beda. Nah kebetulan dari Mbak Devi ini memang beliau penanggung jawab atau memang yang akan menghandle untuk pasien okupasi terapi. Nah nanti mungkin kedepannya kita akan undang juga terapi wicara sama fisioterapi. Jadi untuk hari ini atau siang hari ini 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan okupasi terapi untuk anak. Oke, nah tadi udah dijelaskan kurang lebih untuk meningkatkan kemandirian anak ya Mbak ya, baik mental maupun fisik, mulai dari anak umur 3 bulan atau bahkan kalau untuk usia 3 bulan itu kan untuk perkembangannya Dok. Mulai dia bisa belajar ibaratnya jalan gitu. Tapi kalau usia jalan dia sudah mulai bisa seperti itu dan dia ada keterlambatan dalam area kognitif terutama ya. Terus pola antara interaksi sosial juga. Nah, itu nanti mulai bisa dilatih di okupasi terapi seperti itu. Oke, nah kalau di Rumah Sakit Umi Barokah di layanan tumbuh kembang, hal itu dinilai dulu oleh dokter spesialis anak ya Mbak ya. Jadi oleh dokter Anin spesialis anak, beliau yang akan menilai atau mengakses kebutuhannya apa. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk peningkatan okupasi terapi, dilakukan terapi oleh Mbak Devi ini. Oke. Nah, terus kalau tadi tujuannya memang meningkatkan kemandirian. Nah, sebenarnya kemandirian itu kan luas ya Mbak ya. Nah, dalam hal ini mungkin Mbak Devi bisa menjelaskan sih secara umum hal-hal seperti apa gitu. Untuk okupasi terapi sendiri kita spesifiknya ada 3 area, terutama ke aktivitas kehidupan sehari-hari, kemudian ke produktivitas gitu. Yang ketiga adalah waktu bermain atau leisure gitu. Kalau untuk anak-anak kayak gitu, waktu luang. Sedangkan misalnya ada anak dengan gangguan mereka belajar, kita akan latih lebih ke konsentrasi.
terutama juga untuk motorik halus yang berkaitan dengan konsentrasi itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk aktivitas waktu luang bermain, bagaimana anak ini bisa bermain dengan seusianya, seperti itu, terutama dalam lingkup komunikasi sosial, gitu kan. Jadi anak ini harus berkaitan dengan masing-masing dengan perkembangan dari awal, apakah ada keterlambatan atau tidak waktu dalam prosesnya, seperti itu. Kalau ada keterlambatan, kurang lebih nanti untuk kedepannya juga akan mengalami keterlambatan di berbagai macam aspek, seperti itu. Terus tadi kan 3 tuh Mbak, jadi konsentrasi, waktu luangnya, waktu luang, produktivitas, dan aktivitas kehidupan sehari-hari, ADL, seperti memakai baju, mandi, makan, seperti itu. Kita juga melatih ke arah situ, Dok. Jadi ranahnya memang ya sesuai kata kunci awal tadi, kemandirian ya Mbak ya, tapi ranah atau aspeknya meliputi waktu luang, terus aktivitas sehari-hari, sama bermain. Nah jadi kurang lebih terkait itu. Nah, terus sekarang kalau secara umum bisa kita kelompokkan nggak sih Mbak, kondisi-kondisi apa saja yang itu memang membutuhkan okupasi terapi? Memang kalau di sini kita kan itu diakses oleh dokter spesialis anak. Nah cuman mungkin Mbak Devi bisa menjelaskan supaya nanti pemirsa ada gambaran kondisi-kondisi apa yang memang itu secara spesifik butuh okupasi terapi, bukan terapi bicara atau fisioterapi gitu. Jadi untuk biasanya orang tua itu mulai menyadari bahwa anaknya ini ada keterlambatan atau kekurangan adalah saat mereka sekolah. Biasanya dari guru sudah memberitahu kenapa anak ini tidak bisa konsentrasi gitu. Anak ini tidak mau duduk tenang, seperti itu. Anak ini tidak mau belajar lama seperti pegang pensil atau mungkin bermain yang hanya tidak mau menyusun, hanya mau berantakin saja, seperti itu. Biasanya kita sudah ada indikasi anak ini memang ada gangguan konsentrasi maupun lebih ke motorik halus, seperti itu. Jadi itu bisa dideteksi secara dini ya, untuk mulai anak ini harus ke okupasi atau tidak, itu ya dari pola itu tadi, Dok, gitu. Biasanya dari sekolah umumnya mereka udah pada sekolah tapi tidak bisa mengikuti tentang apa yang ada diberikan dari pelajaran di sekolah itu tersebut. Jadi Mbak Devi memberikan gambaran ya bahwa secara umum rata-rata kalau memang orang tua itu tidak aware sejak awal, biasanya terdeteksi saat sekolah. Mungkin karena di sekolah ada tuntutan yang harus dilakukan, dan mungkin ada dalam tanda kutip ada pembandingnya teman-teman yang lain, sementara teman-teman yang lain bisa fokus, bisa konsentrasi, kok si putra atau putri ini tidak bisa, sehingga baru mulai sadar orang tua ada keterlambatan, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau sejak dini kira-kira kondisi-kondisi apa yang mungkin bisa membuat orang tua itu sadar bahwa mungkin ada keterlambatan sehingga tidak terlalu terlambat, karena orang tua segera sadar terus ke klinik tumbuh kembang terus dilakukan okupasi terapi gitu, Mbak. Biasanya kita deteksi dari lebih ke kontak mata juga. Jadi dia lebih ke interaksi sama kita, komunikasi dua arahnya bagaimana, seperti itu. Kadang untuk kasus tertentu seperti anak mohon maaf autis, seperti itu kan setiap kali dipanggil kenapa nggak noleh, kayak gitu kan. Kita nggak sadar anak ini ada kebutuhan di apa, kayak gitu. Ataukah ada gangguan di pendengarannya, ataukah memang ini ada indikasi kelainan yang lain, seperti itu kan. Jadi mulai dari situ kita langsung aja menuju ke dokter anak spesialis, terutama ya, ada keterlambatan nggak sih dengan usia anak saya yang usianya mungkin 2 tahun tapi dia kok belum bisa bicara, biasanya seperti itu. Nanti dokter anak akan merujuk ke spesialis-spesialis atau ke terapi yang lain, misalnya ke terapi bicara atau okupasi terapi gitu. Cuma untuk konsentrasi terutama, karena anak ini kan biasanya membutuhkan untuk lebih ke konsentrasi kayak gitu kan, biasanya maksudnya ke okupasi dulu. Kalau okupasi kan kita pembenahan tekstur juga, postural kontrolnya juga, bagaimana saat dia berjalan seperti itu kan, Dok. Itu juga berpengaruh untuk dari mana dia mengalami keterlambatannya, atau dari pas waktu kelahiran mungkin ada penyakit atau kelainan yang dibawa atau bawaan atau genetik seperti itu. Jadi
kita bisa lakukan untuk treatment lebih awal kalau memang dari kelahiran sudah mengalami kelainan seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang gangguan perkembangan itu kan kita bisa lihat, tadi dokter juga sudah menyatakan ini kemungkinan nanti membutuhkan lanjutan untuk ke terapi seperti itu kan. Jadi orang tua pasti udah lebih aware duluan karena di dalam proses kelahiran ataupun perkembangan anak usia balita itu dokter sudah memberitahukan. Tapi kalau untuk anak yang memang benar-benar orang tua tidak paham dengan kondisi anak tersebut kayak gitu kan, kenapa ya? Nah itu biasanya lebih sharing aja ke antara orang tua dengan orang tua yang lain gitu, terutama untuk lebih ke komunikasi dua arahnya. Apakah anak ini ada keterlambatan berbicara atau enggak kayak gitu. Soalnya kalau untuk keterlambatan berbicara itu biasanya pengaruhnya juga ke occupation-nya dia gitu. Jadi bagaimana dia untuk mengerti dirinya sendiri dan mengerti orang lain gitu. Jadi tahapannya adalah bagaimana membentuk komunikasi dua arah untuk anak ini kayak gitu. Jadi masalahnya adalah berkaitan dengan antara personality anak sendiri dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi memang dalam hal ini orang tua harus aware ya Mbak ya. Itu dari awal karena ya memang orang tua konteksnya mendampingi anak sejak awal harusnya aware dengan kondisi. Ya salah satunya tadi yang Mbak Devi contohkan karena fokusnya okupasi terapi itu adalah hal-hal yang cenderung ke motorik halus. Salah satu indikatornya adalah komunikasi, misalnya tadi pandangan mata, salah satunya seperti itu. Nah berarti kalau orang tua merasa tadi aware terus kok kayaknya ini ya taruhlah belum usia sekolah, tapi kan ada sharing dengan orang tua yang lain, terus kok ada perbedaan, ini memang sebaiknya segera untuk melakukan screening aja, nggak masalah ya Mbak ya? Masalah. Jadi ke dokter spesialis atau mungkin di Rumah Sakit Umi Barokah juga karena ada klinik tumbuh kembang yang memang sekaligus dihandle oleh dokter spesialis anak. Nanti di situ akan disesuaikan dengan anak usianya, yang mana kalau memang ada beberapa poin atau aspek-aspek yang mengalami keterlambatan, nanti akan ada tindak lanjut terapi gitu ya Mbak ya. Nah terus setelah itu fokus terapinya adalah mengejar, jadi misalnya di usia sekian harusnya sudah bisa melakukan apa, tapi si anak putra putri belum bisa, berarti fokusnya adalah mengejar keterlambatan itu. Nah nah terus kalau yang dari Mbak Devi sendiri ini kan memang terapis okupasi. Nah, kalau sebenarnya yang berhak untuk melakukan okupasi terapi ini siapa Mbak? Okupasi terapi sendiri. Jadi seseorang yang memang benar-benar dia mengambil jurusan lebih ke okupasi sendiri. Jadi baik terapi wicara, okupasi terapi sama fisioterapi itu memang spesifik gitu. Jadi seperti Mbak Devi sendiri memang istilahnya dari awal mendalami untuk pendidikannya juga untuk okupasi terapi. Jadi spesifik mengawal itu ya Mbak ya. Nah, terus kalau misalnya nih di Rumah Sakit Umi Barokah sendiri, mungkin Mbak Devi bisa kasih gambaran misalnya nih si anak setelah di screening oleh dokter spesialis anak, terus memang ada arahannya adalah untuk okupasi terapi, dari Mbak Devi sendiri seperti apa? Itu untuk dari Umi Barokah kan kita sudah ada dari screening dokter anak langsung menujunya ke okupasi atau terapi bicara seperti kan dok. Kalau dari okupasi sendiri tergantung dari kondisi anaknya. Jadi dia keterlambatannya di area apa gitu. Kalau dia ada keterlambatan di area konsentrasi, kita latihnya ke konsentrasinya gitu. Tapi sebelum ke situ kita perbaiki dulu sensoris motornya. Ya, sensori motor itu ya juga berupa dari taktil atau sentuhannya dia juga kayak gitu, proprioceptif antara otot dan persendiannya bagus atau tidak, terus vestibularnya dia bagaimana dari segi keseimbangannya kayak gitu. Jadi kalau sudah itu kita tata, baru kita latihan pola bermainnya untuk anak ini tergantung dari usia anaknya. Biasanya untuk anak-anak dengan gangguan konsentrasi itu pasti ada beberapa tahap postural kontrolnya yang kurang bagus. Nah, kita latih dan perbaiki ke arah postural kontrol tersebut. Postural kontrol tuh gambarnya kira-kira seperti apa Mbak? Misalnya lebih ke posturnya, tubuhnya bagaimana? Apakah dia
tegak atau enggak posisinya, atau duduknya miring, atau duduknya lebih ke bungkuk seperti berarti itu. Itu memang istilahnya sebagai awalan dikoreksi dulu. Oh, tapi itu bukan ranahnya fisioterapi, Mbak, atau gimana? Fisioterapi juga bisa melakukan, cuma kalau kita lebih ke aktivitas nanti. Jadi disambungkan dengan aktivitasnya. Jadi ibaratnya kayak pemanasan dulu, olahraga kita ada pemanasannya. Nah, sebelum olahraga itu kan untuk aktivitas kita melakukan pemanasan untuk postural controlnya. Nah, betul. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi tersebut. Oke, sesuai dengan tahapan usianya ya, Mbak. Tahapan usianya. Oke, nah, ya berarti kalau dihubungkan dengan fasilitas yang kita miliki, nah kebetulan karena kita memang sekarang salah satu concern layanan unggulannya adalah tumbuh kembang anak, jadi ruangan ini adalah ruangan untuk terapi okupasi terapi gitu ya, Mbak ya. Nah, sehingga memang desainnya atau ruangannya, terus alokasi tempatnya, bahkan kalau bisa dilihat mainan-mainannya itu memang spesifik atau didesain untuk terapi okupasi gitu ya, Mbak ya. Nah, jadi memang masing-masing space atau masing-masing instrumen ini ada tujuannya gitu. Ada sendiri masing-masing. Bisa ini nggak, Mbak, maksudnya ini kan ada banyak ya, misalnya kayak tadi Mbak Devi udah menjelaskan, misalnya ayunan salah satu fungsinya biar dia tahu seperti ini apa. Ini untuk latihan keseimbangan, lebih ke vestibularnya. Terus kalau terowongan untuk lebih ke vestibular juga. Jadi biar dia tahu kalau terowongan biasanya kan agak gelap atau agak ngerasa kok lorongnya lebih sempit. Nah, itu lebih untuk pengaruh di perkiraan sensorisnya gitu kan. Dia takut apa enggak kalau masuk. Kalau untuk anak yang biasa kan masuk aja, dia dia ngerti nggak bahaya buat dia. Tapi kalau untuk anak yang gangguan sensoris, pasti untuk masuk pun mereka pasti takut gitu. Kita melatihnya pelan-pelan. Iya, kalau yang tangga-tangga sama pelurutan ini sama semuanya di sini untuk lebih ke vestibular juga, proprioceptif. Kalau tangga kan dia harus mengetahui bagaimana cara naik tangga. Kita melatih, tangan dulu atau kaki dulu, seperti itu. Dengan memposisikan dirinya, kayak gitu, pasiennya itu sendiri. Jadi memang karena tadi kata kuncinya kemandirian, terus motorik halus ya, Mbak. Jadi itu fungsi koordinasi juga ya antara sensoris sama motoris. Sehingga memang instrumennya melibatkan dua hal tersebut gitu ya. Oke. Terus ini kalau misalnya nih pada anak yang memang di screening itu sebenarnya diketahui tidak ada keterlambatan. Nah, kalau untuk pengguna terapi ini itu sebenarnya kalau dilakukan pada anak yang tidak mengalami keterlambatan itu ada manfaatnya enggak? Maksudnya apakah dia terus akan bisa istilahnya melebihi atau seperti apa gitu? Atau memang mainan ini didesain ya memang untuk sebatas mengkoreksi keterlambatan gitu. Kalau untuk ini memang desainnya untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan biasanya. Tapi kalau untuk anak yang tidak mengalami keterlambatan pun mereka berlatih di sini juga tidak ada masalah gitu. Karena kan memang lebih kematangannya lebih dimatengin lagi, bukan berarti kematangan nanti akan menjadi over kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang mentok ya sebenarnya. Kalau memang di improve juga sebenarnya bisa. Bisa. Tapi memang utamanya untuk putra-putri yang diketahui atau istilahnya diarahkan oleh dokter spesialis anak untuk melakukan okupasi terapi. Nah, terus ini, Mbak, kalau dari orang tua mungkin yang ternyata setelah di screening perlu untuk tindakan okupasi terapi, mungkin apa saja yang harus diketahui atau dipersiapkan gitu. Jadi misalnya ke pemirsa nanti ada gambaran gitu ketika periksa, terus ternyata supaya mereka ada bayangan persiapannya tuh apa gitu bagi si anak mungkin terutama. Lebih ke fitnya anak, daya tahan tubuhnya anak. Kalau kita kan ada untuk anak ini misalnya hari ini ada jadwal terapi gitu, kita tanya dulu ke orang tua, hari ini adanya sehat kan Bu, kayak gitu kan, bagus kan untuk kondisi tubuhnya. Kalau orang tua bilang oh ya Mbak bagus fit kayak gitu, boleh kita untuk lakukan proses terapi, karena terapi sendiri kan banyak banget untuk terutama untuk kasus-kasus tertentu ya Dok ya, yang membutuhkan banyak banget aktivitas seperti itu kan kita juga lihat kondisi anak mampu apa enggaknya kayak gitu. Tapi kalau
kondisi anaknya kurang fit, melakukan proses terapi, jadi nanti akan berkaitan dengan pas habis dari sini kelelahan, kecapean, kan itu juga nanti lebih ke indikasinya lebih ke sakit atau yang nggak bagus lagi untuk kedepannya. Jadi gitu. Memang secara fisik aja ya Mbak, berarti si anak itu memang harus fit seperti itu. Harus fit. Selain itu ada lagi nggak persiapan mungkin mungkin persiapan di rumah sebenarnya kalau dikombinasikan dengan peran orang tua di rumah seperti apa Mbak? Kita biasanya ada komunikasi untuk orang tua untuk lebih PR yang diberikan, ada beberapa PR gitu. Misalnya untuk anak dengan kondisi dia gangguan konsentrasi, PR apa aja ya yang ada di rumah aja. Biasanya kan Mbak nggak punya alat yang seperti di rumah sakit kayak gitu kan. Alat yang ada di rumah kita bisa lakukan kayak gitu. Misalnya untuk melatih konsentrasi atau motorik halus kayak gitu kan. Apa aja alat yang di rumah bisa dilatih untuk tujuannya sama dengan hal yang ada di sini seperti itu. Oke, jadi memang dari Mbak Devi sendiri atau terapi yang lain, terapi bicara, fisioterapi, kalau di sini setiap akhir sesi ada diskusi dengan orang tua ya Mbak ya. Jadi nanti di situ orang tua akan diberi pemahaman atau istilahnya menyamakan persepsi visinya seperti apa, sehingga dari Mbak Devi sendiri akan menyampaikan apa yang harus dilakukan orang tua di rumah sehingga ada sinergi ya, apa yang dilakukan di sini bisa sinkron dengan apa yang dilakukan di rumah. Jadi semakin efektif gitu ya Mbak ya harapannya. Iya, betul. Oke, nah terus sebenarnya kalau ya ini mungkin kembali ke tadi ya, bahwa kadang orang tua tuh nggak aware gitu ya Mbak. Nah dari Mbak Devi sendiri ya, karena mungkin sering sekali berhadapan dengan anak. Nah bagi orang tua tuh apa yang harus diketahui, apa dilakukan orang tua supaya enggak terlambat untuk mengetahui bahwa anaknya itu ada delay gitu. Iya. Biasanya kalau untuk lebih anak ini ada keterlambatan atau tidak, kita lihat dulu dari usia anak, sesuai nggak dengan teman-temannya, seusianya atau dia atau tidak, seperti itu. Kalau anak ini mengalami keterlambatan pada tahap dia bicara terutama, pasti kan orang tua pikirnya, oh mungkin karena nggak pernah berinteraksi atau apa kayak gitu kan, hanya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah lama banget kok nggak ada perubahan, nah itu coba nanti orang tua lebih ke dokter anak atau spesialis yang lain. Dari dokter anak bisa merujuknya ke tempat terapi seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi anak yang keterlambatannya motorik terutama, kita bisa lihat dari usia dia waktu bayi gitu. Misalnya 3 bulan kok belum bisa angkat kepala, kok 3 bulan atau 4 bulan dia kok belum bisa bolak-balik seperti itu, nanti bisa langsung ke dokter spesialis dan ditujukannya nanti pasti ke terapi kayak gitu. Kalau untuk anak yang gangguan motoriknya sampai di tahapan usia yang dia belum bisa jalan, kenapa ini? Pasti dari fisioterapi pun juga akan merujuknya ke okupasi juga, karena lebih ke keseimbangan. Jadi tahap keseimbangan itu sendiri kalau di okupasi lebih ke fisiknya ya dok ya. Kalau kita kan melatih dia biar mandiri untuk mau berjalan dengan sendirinya seperti itu. Jadi ada problem di mana anak ini pasti ada di gangguan vestibularnya atau keseimbangannya gitu. Jadi bisa merujuk ke okupasi terapi. Kalau untuk yang anak yang sekolah misalnya yang dia harusnya sudah bisa menulis, dia sudah bisa berkonsentrasi yang lama, terus dia udah bisa duduk diam, tapi kenapa ini anak kok lain gitu daripada teman-temannya kayak gitu kan? Bisa saja nanti ada keterlambatan di area tersebut, atau memang anak ini memang cenderung yang anaknya seperti itu. Maksudnya ada yang anak hipoaktif, ada yang hiperaktif seperti itu kan. Jadi itu lebih segera aja untuk dikonsulkan. Kalau dari saya seperti itu. Tapi jadi, pada kondisi-kondisi tertentu yang pada anak itu kan memang ada, tadi Mbak sebutkan taruhlah lebih aktif gitu dari anak-anak yang lainnya. Itu apakah memang perlu dikoreksi atau seperti apa? Bisa dikoreksi. Kita bisa nanti ada screening khusus untuk anak ini. Termasuk anak yang hiper banget atau enggak sebenarnya. Maksudnya masih wajar atau over atau hiper gitu ya. Karena kan ada anak yang aktif baik dan yang aktif banget seperti aktif banget itu yang seperti hiperaktif seperti itu ya dok. Itu yang harus dikoreksi. Iya, karena kan untuk kondisi anak yang seperti ini biasanya untuk taraf duduk diam aja pasti nggak mau lama kalau yang anak hiperaktif.
Terus kalau mohon maaf Mbak, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu sekali lagi mohon maaf pada anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Apakah selama ini Mbak Devi juga menangani untuk pasien-pasien seperti itu atas arahan dokter spesialis anak atau seperti apa Mbak? Ya, kita untuk kondisi atau treatment untuk anak-anak berkebutuhan khusus biasanya kita dari dokter gitu kan. Ini kebutuhan anaknya ini nanti lebih ke apa? Kalau ke okupasi terapi kita ada screening lagi. Jadi anak ini kemampuannya sesuai nggak dengan taraf usianya seperti itu kan dok. Jadi misalnya tidak sesuai ya kita latih. Misalnya untuk anak yang autis yang kontak matanya jelek banget yang nggak mau ngelihat kita atau mengalihkan pandangannya sama kita sendiri, kita latih ke situ. Atau anak yang dengan kondisi yang tidak mau duduk diam seperti itu kan, dia yang hanya gerak seperti itu terus menerus. Nah, kita kondisikan anak ini untuk lebih ke planning yang terapi yang lainnya seperti itu. Jadi untuk tahap terapi untuk OT sendiri berbeda-beda setiap kondisi anak. Berarti untuk kondisi-kondisi tertentu memang prinsipnya sama, tapi secara spesifik terapinya didasarkan pada kebutuhan si anak ya kebutuhan Mbak, si anak. Di atas arahan dokter spesialis anak. Di sini karena kita dengan dokter spesialis anak, tapi nanti Mbak Devi sendiri yang akan menyesuaikan kira-kira si anak ini tahapannya bisa sejauh apa gitu. Iya, betul. Nah, tadi bahas dengan fisioterapi sebenarnya nggak tumpang tindih ya Mbak, antara tadi kan misalnya si anak itu belum bisa jalan di usia tertentu. Nah itu peran fisioterapi sama okupasi terapi seperti apa supaya tidak rancu aja sih? Kalau peran fisioterapi sendiri kan pelatihnya lebih ke kebutuhan untuk ke fisiknya anak. Jadi misalnya anak ini sudah mampu melalui tahapannya dok, gitu kan. Ternyata di setengah jalan dia kok ada kecenderungan di gangguan proprioceptif, taktilnya dan juga vestibularnya. Biasanya kita bekerja sama gitu. Itu untuk melatih ke vestibular gitu kan. Misalnya anaknya Mbak ini nggak mau jalan nih, gimana nih kalau di FT misalnya dia stucknya hanya di sini aja tapi belum mau melangkah gitu. Misalnya saya kerja sama OT bagaimana ya? OT kita melatih juga, cuma lebih ke kebutuhan dia. Jadi kayak jalan ya udah ayo jalan, misalnya dilatih keseimbangan dulu nih di ayunan kah atau di bola kah gitu, atau perosotan atau naik tangga kayak gitu. Kita ada caranya untuk pelatihannya seperti itu. Kalau di fisio hanya latihan manualnya ke exercise ya dok pelatihan yang lebih ke fisiknya, mungkin lebih ke stretching dulu, terus latihan ke jongkok langsung ke berdiri kayak gitu. Kalau kita latihnya ke lebih ke vestibularnya dia. Berarti memang pada seringnya atau pada beberapa kondisi itu memang ada koordinasi ya, atau koordinasi. Pada si anak ini nanti akan dilakukan terapi yang sifatnya kombinasi antara okupasi terapi atau fisioterapi. Kalau terapi bicara mungkin pada beberapa kasus agak berbeda ya, beda sendiri. Tapi fisioterapi sama okupasi terapi karena kebutuhannya bisa saling melengkapi, berarti sering ada koordinasi. Terus kalau terkait dengan sebenarnya kalau maksudnya terapi-terapi ini, kalau taruhlah orang tua tuh, maksudnya supaya menghindari orang tua tidak tidak gampang kayak gitu ketika ini nanti bisa dilakukan di rumah atau seperti apa. Nah mungkin Mbak Devi ada arahan atau komentar nggak bahwasanya kenapa dilakukan di klinik tumbuh kembang, kenapa khususnya dilakukan oleh okupasi terapis, itu seperti apa gitu, walaupun tetap ada peran orang tua gitu. Kalau untuk kita kan lebih baiknya untuk yang lebih profesional untuk melatihnya, karena kan bisa tahu untuk mencegah terjadinya indikasi yang lain seperti cedera otot atau mungkin anaknya nanti orang tua tidak bisa menghandle. Biasanya kan kalau dipaksa atau apa pasti akan nangis atau tantrum seperti itu kan dok. Nah kalau di sini kan kita sudah ada caranya sendiri, cara bagaimana biar anak ini mau dan mengikuti instruksi yang kita kasih seperti itu. Kalau peran untuk di rumah hanya beberapa saja yang kita lakukan biar orang tua tahu, maksudnya paham dengan terapi yang dikasih, tapi di rumah itu juga ada media yang membantu tahapan proses terapi yang ada di sini kayak gitu. Gitu aja sih. Efektif ya. Iya, betul. Terus sebenarnya si anak ini pengkomunikasinya dengan si anak ini gimana? Apakah mereka itu secara sadar dikasih tahu bahwa mereka sedang dilakukan terapi atau justru dibikin ini kayak cuman main-main gitu misalnya? Iya, kalau komunikasinya ke anak seperti apa Mbak?
kita lebih ke pendekatan dulu ke anaknya. Jadi kalau untuk anak awalnya kan pasti akan heran, aku di tempat yang mana ini, ini di apa sih, seperti itu. Kita pendekatan dulu ke anaknya. Jadi terapis harus mengerti dengan kondisi anak tersebut, mulai mendekati dia. Biasanya kita pancingnya dengan mainan dulu gitu. Di sekitar kita ada mainan, misalnya puzzle, ya sudah kita kasih mainan biar dia bermain sendiri dulu. Kita lihat mau apa enggaknya ya, dia mau mengikuti proses yang kita beri atau enggak ya, seperti itu. Misalnya ada beberapa tahap anak ini harus ditinggal sama orang tua. Kalau terapi kan biasanya kita untuk biar anaknya mandiri ya dok ya, lebih ke mandiri ya. Biasanya orang tua disuruh tunggu di luar aja. Jadi kita di dalam dengan anak fokus tersebut. Dengan okupasi terapisnya ya. Iya, karena kan tujuan kita adalah untuk anak ini mandirian seperti itu kan. Dengan orang lain dia bagaimana gitu kan. Karena kan untuk anak sendiri kita nanti juga butuh kesosialisasi gitu kan. Jadi paling enggak untuk ditinggal itu anaknya mau atau enggak. Biasanya kalau ditemani mamahnya dia mau aja nih main, ternyata waktu ditinggal sama mamahnya dia nggak mau main nih gitu, karena tidak ada orang yang membackup dia di belakang kayak gitu, seperti itu. Jadi kita memang Mbak Devi sendiri nggak bisa pukul rata ya Mbak ya, maksudnya kondisinya tergantung si anaknya seperti apa. Betul. Jadi Mbak Devi benar-benar menyelami si anak ini kebutuhannya sejauh apa, terus kondisinya seperti apa, responnya seperti apa. Iya, betul. Oke, berarti memang si anak ini maksudnya tadi bahwa sebenarnya mereka tuh perlu tahu nggak bahwa itu tuh sedang dalam sebuah terapi gitu loh maksudnya. Iya, perlu. Memang harus dikomunikasikan oleh Mbak biasanya Devi ya? Saya nggak bilang ke terapi, lebih ke belajar. Belajar, oke. Karena belajar kan ada macam-macam nih, ada yang belajar bermain atau belajar yang kayak nulis, baca, seperti itu. Jadi kalau di kondisi seperti ini biasanya saya memberitahu anak ini adalah kita belajar yuk, kita belajar bermain seperti itu. Jadi bukan lebih ke spesifiknya, lebih ke terapi gitu, enggak. Karena mungkin ada anak yang sudah mengerti, pasti mindsetnya untuk lebih masuknya dia, aku apa sih, aku nggak kenapa-napa, aku harus di sini, seperti itu. Terus pada beberapa kasus ada yang ini nggak Mbak, maksudnya bisa diceritakan nggak pengalaman dengan anak yang bahkan tuh maksudnya sampai benar-benar mogok gitu, nggak mau untuk dilakukan terapi. Nah itu dari Mbak Devi sendiri strateginya seperti apa? Ada, biasanya saya kasih reward dok. Jadi misalnya anak ini kan kita udah tahu nih kesukaannya atau kesenangannya dalam hal bukan dari makanan ya, terutama kayak bermain gitu kan. Saya fokusnya ke satu permainan dulu gitu. Tapi anaknya ini tidak mau, mintanya mungkin ke ayunan atau mungkin ke trampolin seperti itu. Jadi kita ada rewardnya. Kalau mainan ini selesai, nanti boleh deh mainan ke situ gitu, ke ayunan kayak gitu. Biasanya kan memang mogoknya di tengah-tengah karena sudah nggak mau konsentrasi lama gitu. Jadi kita cari akal untuk anak ini tetap mau menyelesaikan, tapi dengan cara itu tadi, rewardnya tadi gitu. Hanya sebentar aja, nanti kita lanjutin lagi permainannya. Karena mereka begitu masuk pasti secara spesifik mereka menyukai salah satu permainan. Iya betul, iya. Menarik sekali. Aduh, gelundung Mbak. Mungkin tolong digelundung. Bisa nggak? Bisa. Mungkin pengen ikut syuting Mbak. Nggak tahu didorong siapa. Dari sini. Terus mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa, ada nggak? Dari @Umu Abdillah, berapa durasi setiap pertemuan terapi, Mbak? Untuk di Rumah Sakit Umi Barokah sendiri, terapi kurang lebih sekitar 1 jam, 45 menit untuk treatmentnya, lebih ke OT, dan 15 menitnya untuk ke edukasi ke orang tua gitu. Jadi bisa konsul atau mau bertanya gitu setelah selesai terapi. Jadi memang ada, tadi udah dibahas ya, ada waktu spesifik berapa, 15 menit ya Mbak ya, bahkan untuk orang tua, karena memang perlu diskusi. Betul, diskusi. Orang tua juga harus tahu istilahnya tadi PR-nya apa untuk di rumah ya. Next, dari @Anafirais, ponakan saya dulu tidak melewati masa merangkak, itu nanti efeknya apa ya? Banyakan memang untuk tahap perkembangan, tahap merangkak itu banyak anak yang tidak melalui gitu. Itu bisa ngefeknya nanti lebih ke koordinasi. Waktu dia dewasa sih,
kebanyakan lebih ke arah sekolah sih kalau dari saya sendiri. Karena kan kalau di sekolah koordinasi itu paling penting sekali gitu antara kanan dan kiri waktu menulis terutama ya. Bagaimana cara dia pegang pensil, bagaimana dia membuat garis seperti itu, dan konsentrasi pun juga diperlukan. Nah, efeknya nanti mungkin lebih ke arah belajar sih, lebih ke sekolah gitu. Oke, berarti masing-masing tahapan perkembangan itu ada maknanya ya Mbak? Iya, maksudnya betul. Bahkan ke skip itu juga sebenarnya ada efeknya. Harusnya ya memang harus melewati fase merangkak dulu. Betul. Ada beberapa kondisi seperti ini yang ditanyakan itu memang ada berarti dari anak tuh berarti merangkak duduk langsung berdiri gitu ya. Padahal untuk perkembangan merangkak itu paling penting sebenarnya. Karena kan berkaitan dengan otak kanan dan otak kiri dan koordinasi itu sendiri. Oke. Next. Dari Ed Zulfa Aminah, apakah warna di setiap ruangan ini ada maksud dan tujuannya? Ada. Monggo Mbak. Biasanya untuk warna merah terutama ya, kita memang nggak pakai untuk warna merah karena cenderung untuk ngedistrak anak-anak yang hiperaktif. Jadi kan warna merah itu lebih strong gitu kan. Kalau anak untuk yang nggak mau diem seperti itu kan, kalau kita kasih warna merah biasanya mereka energinya atau lebih ke auranya itu lebih kuat lagi seperti itu. Oke, berarti memang mungkin kalau makna tiap warnanya nggak spesifik ya, tapi ada beberapa warna yang dihindari, termasuk salah satunya merah. Karena dia menimbulkan efek energi yang lebih banyak jadi untuk anak. Lebih menimbulkan aktifan ya. Iya, itu hanya untuk anak kondisi tertentu saja sih. Oke. Tapi kita hindari ada kita warna. Menghindari. Paling cuma ada warna merah dikit ya. Cuma nggak strong gitu dong maksudnya. Oke, next. Oh iya, baru ditulis untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Mbak Devi sendiri mungkin ya maksudnya sharing aja sih selama ini untuk putra putra putri yang dihandle di sini, ada pengalaman yang sekiranya seru nggak Mbak? Maksudnya supaya ada cerita aja sih. Iya. Ada sih beberapa untuk kasus anak terutama yang sudah mulai ngerti tentang emosional ya dok. Jadi dia misalnya minta sesuatu tapi kita nggak kasih gitu, mulai tantrum. Tantrum kan otomatis ada yang mukul, ada yang nangis sampai teriak-teriak seperti itu kan. Kita harus tahu bagaimana menghandle anaknya. Terutama kemarin juga sempat ya untuk terapi sih udah biasa ya, ada yang digigit ataupun ada yang diludahin seperti itu, atau ada yang mungkin pukul kayak gitu udah biasa sih. Itu gitu. Untuk pengalaman ke terapis aja, lebih ke anak terutama ya. Jadi kita cara handlingnya aja sih, bagaimana untuk anak yang memang lebih ke level emosionalnya itu tinggi banget gitu. Karena kan setiap anak beda-beda nih untuk tingkat emosi kayak gitu. Ada yang anak nangis hanya ibaratnya hanya memendam aja nangis tapi sambil tangannya mengepal gitu juga ada. Ada yang anak emosinya kalau keluar langsung seperti itu, ngamuk, teriak gitu ada. Jadi bagi Mbak Devi sendiri sambil jalan itu benar-benar pengalaman ya. Iya, betul. Karena setiap anak beda-beda. Kondisinya cara handle-nya juga kan jatuhnya beda-beda. Iya, beda-beda. Oke, next. Dari Ariska PW. Minimal berapa kali pertemuan dikatakan tuntas? Nah, monggo Mbak. Ya. Kalau untuk berapa kali pertemuan dikatakan dia berhasil melalui tahapan ini, kita menentukannya adalah dari kondisi anak tersebut. Gitu. Jadi kalau anak ini mampu mampu untuk apa yang kita kasih dia bagus gitu, berjalan sesuai dengan proses terapi atau program yang kita kasih, dia bisa dikatakan goal atau tujuannya berhasil kayak gitu. Tapi kalau anaknya belum mau menerima dengan kondisi yang kita kasih atau treatment yang kita kasih, ya akan terus berjalan gitu. Kalau untuk evaluasi sendiri kan dari sini nanti udah ada evaluasi ya dari terapi ataupun mau dari dokter gitu. Berapa kali treatment bisa dilakukan evaluasi, udah ada peningkatan atau belum, itu juga berkaitan dengan orang tua sendiri gitu. Kalau di sini kita melakukan terapi di rumah bagaimana gitu, apakah juga PR yang dikasih terapis juga dilakukan di rumah seperti itu. Itu
dikatakan goal atau tidaknya berhubungan erat. Jadi antara dokter, antara terapis, antara orang tua dan si anak sendiri. Iya, betul. Ya. Terus kalau capaian terapinya itu berarti kan masing-masing berbeda. Iya. Nah, itu nanti dari Mbak Devi sendiri yang akan istilahnya taruhlah dari sekian kali terapi itu Mbak Devi akan menyampaikan ke orang tua bahwa ini targetnya sudah tercapai atau seperti apa? Kita untuk program sendiri kita ada berbagai macam. Jadi dilihat dulu dari awal untuk screeningnya bagaimana. Misalnya anak ini kontak matanya masih belum bagus gitu kan. Ya sudah kita kejar lebih ke kontak mata, tapi yang lain juga nggak ketinggalan gitu. Kalau kontak mata bagus baru tujuan ke tahap yang lain lagi gitu. Dikatakan goal kalau dia sudah mencapai tujuan itu tadi. Jadi tujuannya spesifik ya. Dan itu nanti akan di assess atau screening ulang nggak oleh dokter spesialis anaknya? Biasanya untuk evaluasinya, Dok. Untuk evaluasinya nanti masih dibutuhkan apa enggak seperti itu. Nah, kalau sebaliknya di tengah-tengah taruhlah sebenarnya tujuan itu belum tercapai dari perspektifnya Mbak Devi selaku terapis. Tapi taruhlah orang tuanya atau ya mungkin orang tua atau anaknya ya itu benar-benar ya tiba-tiba nggak pernah datang gitu. Dari Mbak Devi sendiri seperti apa? Apakah ya edukasi, terutama mengedukasi ke orang tuanya untuk lebih, kalaupun dia nggak bisa nganter ke tempat terapi kan di rumah harus menjalankan PR-PR yang diberikan sama terapis kayak gitu. Itu aja, terutama lebih ke aktivitas yang menunjang untuk anaknya sesuai dengan kebutuhannya anak gitu. Kalau misalnya dia di rumah latihannya ke duduk diam, dia belum mau, ya sudah dilatih itu tadi yang biasa untuk dilakukan di rumah. Karena takutnya gini sih, maksudnya taruhlah sudah sekian kali terapi, tapi ya namanya sebuah proses kan nggak langsung bisa dicapai. Betul. Nah, takutnya orang tua itu merasa itu tuh tidak ada perubahan sehingga tidak ada manfaatnya. Nah, itu dari Mbak Devi mungkin ada message yang perlu disampaikan nggak? Seperti apa bahwa sebenarnya target terapi itu ya tidak serta-merta bisa langsung dicapai. Seperti itu gimana Mbak Devi? Tergantung dari kondisi anak kalau dari saya. Kalau dari kondisi anaknya mampu menerima apa yang kita kasih, target akan tercapai. Tapi kalau dari kondisi anaknya tidak mampu menerima apa yang terapis kasih, mungkin ada indikasi faktor lain. Nah, bisa konsul lagi ke dokter atau cek gitu. Misalnya kita berkaitan dengan otak ya, Dok, ya, terutama itu. Dan nanti harus screening untuk lebih ke dalamnya lagi. Jadi di screening lebih lanjut ya. Tapi berarti rutinitas taruhlah pasti akan beda dong efeknya orang tua atau anak yang memang terplanning terus treatment secara berkalanya tuh lebih intens, lebih teratur sama orang tua atau anak yang datangnya tuh ya istilahnya jarang-jarang atau bahkan sempat vakum seperti itu. Jadi beda. Berarti itu memang akan bisa memberikan output yang berbeda, lebih lambat ya kalau memang tidak teratur. Betul. Terus istilahnya tidak ada komitmen dari orang tua juga. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya udah. Oh iya. Jadi ini ya Mbak ya, maksudnya kalau boleh saya menyimpulkan sebelum nanti kita tutup, karena kebetulan pertanyaannya udah habis. Memang kalau okupasi terapi ini sendiri perlu, kalau yang saya tangkap ya, perlu koordinasi apa istilahnya peran orang tua juga bahwa terutama memang anak sendiri, tapi kan anak dalam hal ini memang mereka ya taunya datang ke tempat terapi itu untuk belajar gitu, tapi bahwa peran terapis juga pasti, karena di sini yang benar-benar mendampingi putra-putrinya, tapi di rumah bahwa orang tua itu mulai dari istilahnya tadi mengerjakan PR, terus untuk komitmen datang ke tempat terapi itu juga butuh kerjasama dengan orang tua. Nah, selebihnya yaitu nanti dari kita akan selalu mengakses ke capaian terapi. Kalau memang sudah tercapai target spesifik tersebut, nanti diakses juga oleh dokter spesialis anaknya apakah ada capaian terapi lain yang mau dicapai, sehingga dijadwalkan untuk misalnya pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan target capaian terapi yang berbeda-beda, sehingga akan semakin terkejar atau catch up untuk kondisi normalnya seperti apa. Oke, terus kalau dari Mbak Devi sendiri mungkin ini maksudnya untuk dihubungkan dengan kondisi saat ini ya Mbak ya, ini kan kondisi COVID seperti ini. Betul. Nah, mungkin dari Mbak Devi ada
ada message yang dalam hal ini untuk meyakinkan orang tua bahwa ya, karena kalau menurut saya sih yang namanya terapi tumbuh kembang ini kan tidak bisa ditunda gitu. Maksudnya semakin itu ditunda, si anak itu kan umurnya kan akan semakin bertambah, di mana dalam waktu yang tertunda itu juga seharusnya bisa sedikit segera dikejar. Nah, berarti kan mau nggak mau untuk disegerakan, padahal kondisinya masih seperti ini. Nah, mungkin Mbak Devi ada message atau gambaran nggak selama di sini supaya orang tua itu tidak khawatir gitu, Mbak? Ya, untuk di sini kita protokol kesehatan tetap diberlakukan, terutama untuk terapis juga pakai masker gitu kan, udah pakai alat pelindung diri juga. Jadi insya Allah aman. Jadi untuk datang pun juga di awal juga sudah ada di screening dari awal, bisa tes suhu dan segala macam kayak gitu kan. Jadi untuk datang ke tempat terapi pun dengan kondisi yang masih COVID terutama ya, jadi tidak masalah, jadi masih aman-aman saja. Hanya lebih ke persiapan orang tua dan anak gitu. Kalau kondisinya tidak fit, lebih baik jangan ke tempat terapi, bisa menghubungi terapisnya dulu. Misalnya dia, Mbak, karena ada sesuatu hal kayak gitu, saya tidak terapi dulu. Mungkin nanti terapisnya akan memberitahu kan, Bunda nanti PR-nya lebih reschedule lagi atau PR-nya lebih dilanjut lagi di rumah kayak gitu. Kalau kondisi sudah bagus, anaknya sudah bagus atau keluarga sudah bagus, baru boleh untuk terapi lagi. Gitu. Jadi memang ya itu tadi supaya nggak semakin tertunda ya Mbak ya. Sementara di sini ya insya Allah kita juga Rumah Sakit Umi Barokah memang kita berkomitmen di setiap ruangan juga untuk Mbak Devi sendiri bersama terapis-terapis lain juga menerapkan protokol kesehatan ya Mbak ya. Terus ini ruangan juga insya Allah kita selalu bersihkan untuk beberapa alat atau mainan yang memang dipakai juga akan dibersihkan kalau untuk setiap pasien berganti pasien. Kira-kira gitu Mbak Devi, ada yang mau ditambahkan nggak? Mungkin message bahwa untuk orang tua yang mungkin mereka tuh aware gitu bahwa kok anak saya belum bisa ini kok anak, tapi untuk datang screening itu atau bahkan untuk terapi itu ragu, itu kira-kira dari Mbak Devi seperti apa Mbak pesannya Mbak? Kalau untuk saya ke orang tua anak-anak atau yang membutuhkan terapi putra-putrinya, lebih baik melihat dengan kondisi anaknya dulu. Jadi jangan takut, maksudnya anak saya nggak bisa bicara, tapi nanti aja gitu. Enggak, karena kan dari kondisi untuk pertumbuhan atau perkembangan anak itu semakin berlanjut. Jadi daripada terlambat, lebih baik kita menyadari dari sekarang, seperti itu. Jadi kalau dari sekarang kan kita bisa melakukan screening lebih awal dan penanganannya juga lebih cepat, seperti itu aja sudah. Jadi memang harapannya tidak ditunda ya Mbak ya, sudah datang screening, kalau memang diperlukan terapi nanti akan diarahkan oleh dokter spesialis anaknya. Kalau memang masih sesuai ya tidak akan diarahkan untuk terapi kan ya Mbak ya, berarti. Jadi coba sebatas evaluasi saja. Terima kasih banyak Mbak Devi, nggak terasa 50 menit ngobrol dengan Mbak Devi. Jadi hari ini tentang okupasi terapi ya Mbak ya, karena Rumah Sakit Umi Barokah kita ketahui memang belum lama, mungkin udah sebulan 2 bulan ini membuka layanan tumbuh kembang anak dengan dokter spesialis anak, Dokter Anin. Nanti kita ada okupasi terapi, hari ini udah cukup bahas diskusi, mungkin kesempatan lain dengan Mbak Ulfa ya untuk terapi wicara, sama Mbak Sita untuk fisioterapinya. Jadi akan semakin paham, jadi masing-masing itu ranahnya seperti apa, bedanya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Terima kasih banyak untuk Mbak Devi sama-sama, terima kasih diskusinya hari ini bisa mencerahkan manfaatnya seperti apa, peran orang tua seperti apa. Kita ucapkan terima kasih juga Mbak buat yang pemirsa yang sudah menonton live, terima kasih yang sudah bertanya juga. Terima kasih, semoga sudah terjawab ya tadi oleh Mbak Devi. Terus buat pemirsa yang jadi ini akan besok kita posting di YouTube juga Mbak. Nanti kita share linknya ke Mbak Devi. Saya ucapkan terima kasih untuk pemirsa di YouTube. Jangan lupa like, komen, sama subscribe dan share ke rekan-rekan, keluarga, tetangga, saudara yang kira-kira membutuhkan info terkait tumbuh kembang anak, khususnya okupasi terapi ya Mbak ya. Saya akhiri untuk diskusi hari ini bersama The Bayu Barokah Show dengan saya Dr. Rahmanda Bayu dan Mbak Devi dari Okupasi Terapi Rumah Sakit Umi Barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.